Kuliah kerja nyata menjadikan rangkaian kegiatan pengabdian pada masyarakat yang juga menyisakan secercah cerita sejak awal hingga penghujung perjalanannya. Adalah Bakti Jaya, sebuah kelurahan yang terletak di Kecamatan Setu, Kota Tangerang Selatan dengan jumlah penduduk sebanyak 19.548 jiwa serta luas wilayah 186.713 hektar. Dengan dominasi pekerjaan berupa wira swasta, menghidupi sebagian besar keluarga di kelurahan ini, menjadikan Bakti Jaya sebagai kelurahan potensial dalam pemberdayaan masyarakatnya, terkhusus pada sektor budidaya ikan air tawar skala rumahan. Nama saya Budi Prayitno, latar belakang adalah teknologi informasi. Pada tahun 2019, karena kita ketahui bersama bahwa kita dilanda COVID, dalam keadaan seperti itu, saya memanfaatkan waktu di sela-sela kesibukan kerja saya. Untuk itu saya mencoba untuk membangun sekedar menyalurkan hobi sekaligus yang mungkin nanti bisa bermanfaat. Salah satu contohnya mungkin yang untuk skala rumahan ini saya memilih untuk berbudidaya ikan ceritanya. Kala itu saya baru belajar dari YouTube, dari literatur, dari apapun saya pelajari di sela-sela kesibukan kerja. Nah dari sana saya mencoba ikan lele waktu itu. Sampai akhirnya COVID berlalu, saya mengambil kesimpulan untuk beralih bukan ke ikan lele lagi, tetapi ke ikan nila. Ternyata budidaya ikan itu tidak semudah yang kita bayangkan. Contoh ikan lele itu banyak menyita waktu bagi saya. Mungkin kala itu lele itu sifatnya kanibalisme. Jadi dia akan memakan sesama temannya sehingga apabila kita lalai dalam memberikan pakan atau melakukan sortir terhadap ikan-ikan itu, yang ada hanya tinggal kepala-kepalanya saja nantinya. Nah, menurut hitungan saya kala itu, seminggu saja saya tidak melakukan sortir ikan itu, sudah terjadi kanibalisme yang demikian drastis. Sehingga saya mengambil kesimpulan bahwa tidaklah mungkin untuk posisi saya yang sambil bekerja untuk memelihara itu, dan saya ambil jenis ikan yang tidak kanibal. Itu satu sisi. Saya ambil ikan nila akhirnya. Sisi yang keduanya, Mbak, ikan lele itu bau airnya. Kalau dari sisi hasil mungkin pencapaiannya lebih cepat lele karena 3 bulan sudah bisa dipanen. Alhamdulillah Pemda atas nama Kelurahan Bakti Jaya dan Kecamatan Setu ngobrol-ngobrol dengan Pak Lurah dan Pak Camat waktu itu di sini pas ada acara, tergagaslah bahwa kita ingin gitu disupport oleh Pemda untuk budidaya ikan air tawar ini. Barangkali ini bisa nantinya berkembang membantu pertumbuhan kebutuhan ikan di Tangerang Selatan ini. Gayung bersambut ya. Alhamdulillah Pak Camat menginstruksikan apakah sudah dibuat coba proposal. Ternyata teman-teman Karang Taruna Bakti Jaya sudah mencoba mengajukan proposal. Akhirnya proposal itu goal. Tahun 2023 akhir kami mendapatkan fasilitas dari Pemda ya, khususnya Kelurahan Bakti Jaya dan Kecamatan Setu, sejumlah 21 unit kolam beserta infrastrukturnya, termasuk ikannya waktu itu diberi beberapa ekor sama pakan diberi juga. Syukur alhamdulillah saya coba kembangkan itu secara pribadi untuk menambah kolam yang ada di tempat saya. Tahun itu saya pensiun. Jadi saya lebih fokus lagi, pensiun bekerja maksud saya. Saya ambil pensiun sudah usia 63 kali itu. Saya minta pensiun, saya kembangkan itu.
Dengan mengelaborasikan karya saya dengan perbantuan pemerintah memacu saya untuk semangat mengembangkan usaha ini. Lihat peluang yang terbuka lebar, obsesi diri saya untuk menularkan semangat ini pada orang sekitar untuk terjun pada budidaya ikan air tawar ini. Saya setelah sholat subuh dari masjid, jam 5.15 kembali mungkin ya dari masjid ya. Jam 5.15 itu tentu saya tidak langsung beraktivitas, tapi saya sedikit merenung lagi di rumah apa sih yang akan saya kerjakan kembali. Walaupun tadi malam sudah saya ingat-ingat ya, di luar dari rutinitas. Pada saat 15 kemudian saya biasanya bebersih pekarangan yang ada. Saya menyiapkan pakan. Pakan itu saya bibis. Istilahnya dibibis, disiapkan nanti kira-kira akan diberikan setelah dari jam 8. Memberi makan pagi itu sebaiknya jam 8, jam 9. Jam 7, jam 8, jam 9. Saya ambil tengahnya kadang-kadang jam 8, paling lat jam 9. Itu makan pagi buat mereka. Tapi dipersiapkan dari jam 6 pagi tadi dengan dibibis tadi. Didiamkan kira-kira 1 jam, itu nanti yang menunggu 1 jam tadi, saya memanfaatkan waktu itu untuk bebersih kolamnya. Bekas sisa-sisa sayuran atau sayuran segar biasanya kalau malam itu kita ambil dari limbah-limbah tukang sayur itu, kita taruh, itu kita bersihkan dulu. Yang kedua, saya narik semua pipa dari kolam ini, di mana air dari kolam ini itu ada amoniak, sisa yang kemarin dan tadi malam itu akan jadi penyakit buat ikan itu. Itu saya cabut, kira-kira gak lama itu. Pokoknya kita pandang airnya sudah jernih, kita tutup kembali. Itu rutinitasnya. Jam 8 aktivitas yang lain ya, apa gitu, bantu-bantu orang rumah dan lain sebagainya. Jam 8, jam 9 tadi saya beri pakan. Habis itu saya sudah tidak ada aktivitas lagi buat ini. Jadi sangat banyaklah waktu sebenarnya kalau mau dimanfaatkan. Yang penting manage-nya. Cara memanage waktu nanti bagaimana. Dan itu sudah rutinitas. Itu cara saya untuk menaikkan kekurangan vitamin terhadap pakan yang nomor 2 tadi. Jadi gini, kalau kita memang sudah beternak benar, itu sistem daripada budidaya ikan ini bermacam-macam. Tapi karena kita ini diberi dan skalanya baru rumahan, tentunya yang ada sekarang adalah baru sistem tradisional. Ingat ya, sistem tradisional yang siap dikembangkan. Ya. Jadi dari pemerintah turun belum memberikan suatu sistem apa yang akan dilaksanakan. Karena saya paham bahwa pemberi sarana itu tidak bisa memaksakan bahwa ini skala rumahan. Kalau yang sudah benar-benar itu beternak benar, itu kolam semua jejer-jejer, nanti dibikin jalur pipanya baru dikemas dengan baik. Karena ini masih pisah-pisah, kita bikinnya masih tradisional, tapi maaf, walaupun tradisional, kita sudah mengarah untuk dikembangkan ke etapa berikutnya. Termasuk di tempat saya. Contoh, pada saat tadi ada pembuangan itu nanti akan bermanfaat pas dibuang gini, itu nanti bisa dimanfaatkan untuk sistem ras. Jadi air itu dibuka bareng-bareng, masuk ke satu tempat, difilter, diolah di situ, dinaikin lagi, disebar lagi. Makanya ledeng-ledeng kita ini sudah dipersiapkan. Jadi tradisional bukan yang ketinggalan, tapi tradisional sesuai dengan kemampuan dulu nih. Karena nggak mungkin Mbak, ini di sana 2 nyambungnya ini bagaimana rumitnya. Tapi saya sudah mempersiapkan ini untuk dikembangkan ke sistem ras.
Nanti ada sistem bioflok. Tapi kalau sistem bioflok itu sudah benar-benar berteknologi yang kimianya harus mantap benar. Sekali gagal habis. Saya belum mau memilih yang gagal sekaligus karena kita butuh motivasi. Saya baru mau butuh motivasi, saya butuh ngajak orang. Sehingga saya nggak mau mengalami kegagalan yang fatal dulu. Sehingga orang tidak mau niru nantinya. Kita memulai usaha itu pasti nanti udah manajemen air udah bagus, manajemen bibitnya bagus, manajemen kolamnya udah bagus, tinggal manajemen pemasarannya nih ya. Saya dengan skala rumahan ini Mbak, Mas, saya rada ragu kalau sendirian. Karena ketika saya miara skala rumahan maksimal berapa sih? Saya sudah coba di saya ini 5.000 udah mentok saya. Udah nggak bisa kutak-atik lagi 5.000. Bayangkan kalau saya sudah ada pembelinya yang demikian cepat. Saya minta kemana lagi itu barang. Makanya saya berusaha ngajak kelompok-kelompok lain. Itu tujuannya. Sekaligus edukasi buat menyemangati orang lain, sekaligus buat bermanfaat. Satu, bisa mensupport satu lubang. Kalau banyak, kenapa nggak bisa? Satu kepala dengan 7 kepala lebih mantapannya. Kami dari pemerintah Kelurahan Bakti Jaya hadir di tengah masyarakat, memberdayakan masyarakat yang tidak mempunyai, kita katakan secara administrasi, ijazah pendidikannya, tapi kita latih mereka, kita bekali mereka ilmu terkait dengan pemberdayaan masyarakat, yaitu salah satunya budidaya ikan. Dengan adanya pemberdayaan ataupun budidaya ikan di Kelurahan Bakti Jaya ini bisa menghasilkan sektor perikanan yang memang bisa menyumbangkan konsumsi ikan untuk masyarakat wilayah Kecamatan Setu khususnya maupun Kelurahan Bakti Jaya dan juga pada umumnya wilayah Kota Tangerang Selatan, agar Bakti Jaya bisa menjadi sentra penghasil ikan-ikan yang memang dikembangkan oleh masyarakat di Kelurahan Bakti Jaya. Kesan dan kesannya ya tentunya saya cukup terbantu karena kenapa, masyarakat dan juga dari teman-teman mahasiswa ini sudah melakukan kolaborasi kerjasama yang baik. Kesannya teman-teman mahasiswa ini sudah banyak membantu masyarakat Kelurahan Bakti Jaya, salah satunya untuk mengembangkan usaha budidaya ikan ini. Selain dengan perawatannya, tapi juga bagaimana diskusi dengan masyarakat kelompok-kelompok budaya ini, mahasiswa bisa menggambarkan cara-cara pemasaran ataupun manajemen yang baik agar usaha mereka ini berkembang dan juga maju dengan pesat. Dan juga pesannya kepada teman-teman mahasiswa, teruslah melakukan kreativitas, teruslah berbuat untuk masyarakat, karena kita tidak tahu apa yang menjadi bekal kita di dunia nanti ataupun di akhirat nanti. Lakukanlah yang terbaik untuk hidup kita sendiri. Mungkin itu saja.